Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nadia Dharma Putri, nomor Indo Mahasiswa 2020-62-12-11. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Oke, langsung masuk ke materi. Jadi, saya akan membahas mengenai eksterior bangunan, interior bangunan, elemen utama, fungsi, prinsip-prinsip penyusun dari setiap bangunannya. Baik, yang pertama ada Montana del Cape. Nah, Montana del Cape ini terletak pada Jalan Raya Perelokan nomor 889, Batu Selatan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali dengan kode pos 80652. Ini merupakan eksterior dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada interior dari bangunan tersebut. Ini merupakan elemen utama yang berupa titik yang ditunjukkan menggunakan warna oranye pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada garis yang ditunjukkan dengan warna hijau pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada elemen bidang yang ditunjukkan menggunakan warna kuning, hijau, dan biru tua. Kuning sebagai bidang atas ataupun bidang atapnya, kemudian warna hijau sebagai bidang dinding, dan terakhir warna biru tua sebagai bidang dasar ataupun bidang lantainya. Selanjutnya ada ruang. Ruang di sini ditunjukkan oleh warna merah dan warna biru, di mana pada biru membentuk prisma dan warna merah membentuk balok, di mana pada dasarnya membentuk bangunan berbentuk segitiga dan berbentuk persegi. Di mana ruang adalah suatu bentuk 3 dimensi yang terbentuk dari susunan bidang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari Montana del Cape adalah sebuah kafe yang terletak di daerah Kintamani yang memiliki fungsi sebagai tempat nongkrong, menikmati kopi, rekreasi, ataupun sebagai tempat berfoto. Kafe ini memiliki pemandangan yang instagramable sehingga banyak dikunjungi oleh anak muda. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perancangan yang ada pada bangunan tersebut. Yang pertama ada keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan pada bangunan ini yaitu dapat dilihat dari perpaduan, keharmonisan, dan kesesuaian dalam mengatur proporsi bagian setiap elemen di dalam desain yang dibuat. Nah, selanjutnya ada irama. Prinsip irama yang dapat dilihat dari bangunan Montana del Cape dapat dilihat pada penggunaan lampu yang memiliki jarak yang sama satu sama lain sehingga terlihat teratur. Kemudian dominasi. Prinsip dominasi dari bangunan Montana del Cape ini dapat dilihat dari hampir seluruh bangunannya yang menggunakan kaca serta didominasi oleh warna putih pada interiornya dan warna hitam pada eksteriornya. Selain tersebut juga terdapat pemandangan Gunung Batur yang membuat semakin disukai oleh anak muda. Selanjutnya ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan dapat dilihat dari bangunan ini adalah kesatuan antara bangunan yang modern dengan tumbuhan yang ada dan pemandangan yang indah di belakangnya yang membuat bangunan ini semakin indah. Selanjutnya ada prinsip keselarasan dari bangunan ini tersebut menggunakan konsep modern dengan memadukan warna putih pada dinding dan hitam pada interiornya yang membuat kesan elegan. Selain tersebut, dengan menggunakan atap yang tinggi membuat bangunan tersebut menjadi nyaman. Selanjutnya ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan yang dapat dilihat pada bangunan ini adalah pada bangunan bagian luar menggunakan kayu yang memiliki bentuk dan warna yang sama serta pola pemasangan yang serupa sehingga tertata rapi. Terakhir ada prinsip transformasi yang digunakan pada bangunan ini adalah menyatukan area atap dengan area bangunan tanpa adanya sekat sehingga membentuk bangunan yang unik dan terasa lebih luas. Baik, bangunan yang kedua adalah area istirahat di rumah. Ini merupakan eksterior dari bangunan tersebut. Bangunan ini terletak pada Desa Ulian, Kintamani, Bangli. Selanjutnya, ini merupakan interior dari bangunan tersebut. Selanjutnya adalah ini merupakan elemen titik yang ditunjukkan oleh warna oranye pada bangunan. Selanjutnya ada elemen garis yang ditunjukkan menggunakan warna kuning pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada elemen bidang yang ditunjukkan oleh warna kuning dan oranye pada bangunan tersebut. Di warna kuning mewakili sebagai bidang atap ataupun bidang atas dan oranye sebagai bidang dasar ataupun bidang lantainya. Selanjutnya adalah ruang. Ruang di sini ditunjukkan oleh warna oranye pada bangunan tersebut yang membentuk ruang kubus ataupun bentuk dasarnya merupakan bentuk persegi. Nah, fungsi dari bangunan ini adalah sebagai tempat bersantai ataupun istirahat sejenak dengan ditemani oleh taman yang indah ataupun sebagai tempat ngopi pagi di rumah. Nah,
Prinsip-prinsip perancangan yang ada pada bangunan ini yaitu yang pertama, prinsip keseimbangan yang dilihat dari bangunan yang kokoh yang ditopang oleh 4 pilar yang kokoh dengan ukuran bangunan yang seimbang dan simetris. Selanjutnya adalah prinsip irama. Prinsip irama yang diterapkan pada bangunan ini adalah pada bagian atapnya yang disusun sedemikian rupa teratur dan rapi. Selanjutnya prinsip dominasi. Dominasi ataupun prinsip dominasi yang digunakan pada bangunan ini adalah hampir seluruh bangunan menggunakan kayu sebagai bahan utama, sehingga terkesan elegan dan kokoh. Selanjutnya adalah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan yang digunakan pada bangunan ini adalah penggunaan kayu sebagai bangunan yang membuat seakan menyatu dengan alam. Selanjutnya adalah prinsip keselarasan yang ada pada bangunan ini adalah bentuk yang sederhana dengan perpaduan penggunaan kayu serta tinggi tiang yang beraturan serta sejajar. Selanjutnya adalah prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan pada bangunan ini dapat dilihat dari atapnya yang menggunakan pola pemasangan yang sama. Pengulangan adalah suatu bentuk visual yang berulang sedemikian rupa. Selanjutnya adalah prinsip transformasi. Prinsip transformasi dari bangunan ini dapat dilihat pada tiang yang menggunakan tiang beton diganti menggunakan kayu tanpa menghilangkan identitasnya sebagai penyangga atap. Nah, bangunan yang terakhir adalah Teguk Kopi. Nah, ini merupakan interior dari bangunan Teguk Kopi yang terletak di Jalan Raya Penelokan, Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dengan kode pos 80652. Ini merupakan interiornya. Ini merupakan elemen utama titik yang ditunjukkan dengan menggunakan warna oranye pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada garis yang ditunjukkan menggunakan warna hijau pada bangunan tersebut. Selanjutnya ada elemen bidang yang ditunjukkan menggunakan 3 warna yaitu hijau, merah, dan biru. Hijau yang mewakili bidang atap ataupun bidang atas, kemudian merah sebagai bidang dinding, dan warna biru sebagai bidang dasar ataupun bidang lantai. Ruang di sini ditunjukkan menggunakan warna putih yang membentuk balok, di mana bentuk dasarnya adalah persegi dan persegi panjang. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari bangunan Teguk Kopi. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai tempat wisata sembari menikmati alam sekitar yang ditemani oleh kopi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perancangan pada bangunan tersebut. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan yang dapat dilihat pada keharmonisan dan kesesuaian dalam mengatur proporsi bagian setiap elemen di dalam desain yang dibuat. Selanjutnya adalah prinsip irama yang dapat dilihat pada tiang penyangga dan juga pada bagian atap ataupun bagian atas yang menggunakan kayu dengan pola pemasangan yang sama. Selanjutnya adalah prinsip dominasi dari bangunan ini dapat dilihat dari tiang penyangga yang memiliki penyusunan yang unik. Selain itu, warna bangunan yang didominasi oleh warna hitam yang dapat membuat perbedaan dengan bangunan lainnya. Selanjutnya adalah prinsip kesatuan. Ini dapat dilihat pada bagian penyatuan antara warna coklat yang dari kayu dan warna hitam pada bangunannya dan juga interiornya. Selanjutnya adalah prinsip keselarasan yang dapat dilihat pada bagian bangunan yang menggunakan konsep cantilever yang ditopang oleh tiang dengan memasang yang unik dan tak berlebihan dengan memadukan kayu berwarna coklat sebagai atap dan warna hitam untuk tiang dan tembok serta interior yang menyatakan ketegasan dan ketetapan yang selaras. Selanjutnya adalah prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan pada bangunan ini dapat dilihat dari jarak tiang dan bentuk tiang yang sama, pola peletakan meja yang membentuk lingkaran dengan warna, bentuk, dan jarak yang sama. Selain itu juga penataan meja dan kursi yang sama. Selanjutnya ada prinsip transformasi. Prinsip transformasi yang dapat dilihat dari bangunan ini adalah pada pemasangan posisi tiang yang menyangga cantilever bangunan tersebut, di mana tiang yang biasanya hanya satu dengan posisi lurus diubah menjadi 3 tiang yang membentuk bentuk segitiga yang membuatnya menjadi unik tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penyangga cantilever atau penatap. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Setelah saya mensurvei ketiga bangunan tersebut, ternyata ketiga bangunan tersebut telah menerapkan elemen-elemen utama pada bangunannya serta prinsip-prinsip perancangan yang ada, sehingga bangunan tersebut tertata dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan orang yang akan menggunakannya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.